Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya Bapak mau ngucapin terima kasih untuk Ananda sekalian yang telah datang ke sini. Sebelumnya ada yang tahu kita mau ngapain? Tahu. Tahu, kenapa tuh? Oke, mengasih layanan klasikal. Oke, betul banget. Kita di sini akan melakukan sebuah layanan klasikal. Ada yang tahu? Belum. Klasik kata Alicia. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau tahu? Ngomong. Yang lain? Layanan BK. Mancing. Oke, layanan mancing. Oke, jadi di sini Bapak jelasin bahwasannya layanan klasikal itu adalah suatu layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Kan mungkin Ananda di sini sudah mendengar namanya layanan bimbingan kelompok, bimbingan konseling kelompok, konseling individual. Nah, itu termasuk ke layanan BK juga, dan juga salah satunya adalah layanan klasikal, di mana salah satu fungsi dari layanan klasikal itu adalah untuk pencegahan atau membekali diri kita dengan materi-materi. Nanti akan ada topik yang bakalan kita bahas juga. Oke, sebelum lebih lanjut dalam layanan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau berdoa, memimpin doa? Ketua kelas. Oke, boleh nak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing supaya pembelajaran kita diberi dengan berkahan dan lancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Ananda yang telah memimpin doa. Sebelum kita lebih mendalam lagi ya, kita ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak Raul Rian Saputra, biasa Bapak dipanggil Pak Raul. Bapak di sini adalah guru BK baru. Dan Bapak harap semoga kita bisa berkolaborasi, kerjasama itu baik dalam kelas ataupun nanti ikut-ikut lomba gitu ya. Semoga kita bisa bekerja sama. Amin. Oke, sebelumnya Bapak juga mau kenalan dengan kalian karena kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta, tak sayang. Oke, baik. Bapak mau kenalan nama dan hobi ya kali. Oke, boleh dari mana dulu? Belakang, Mbak. Belakang. Oke, dari belakang. Boleh dari Ananda sebelah sini. Oke, Bapak. Perkenalkan, nama saya Zahra. Hobi ya, Pak? Hobi ya. Hobi saya main ke Gramet. Soalnya bisa baca buku gratis. Wih, suka baca buku. Biasanya baca buku apa nih, Nak? Banyak sih, Pak. Tapi sukanya buku novel. Novel, suka novel. Oke, halo Nak Zahra. Oke, boleh sebelahnya? Halo Bapak dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sela. Hobi saya itu lari sore Bapak. Lari sore. Wih, atlet ya? Atlet, wih. Boleh nih. Bikin tren, Pak. Bikin tren, oke. Boleh Ananda sebelahnya. Halo Bapak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Hani. Hobi saya memasak. Wih, masak apa Nak biasanya Nak? Masak mie. Mie. Mie, oke, nggak apa-apa. Halo Bapak dan teman-teman semuanya, kenalin nama aku Aura Melur. Kenapa kalian berdua ketawa? Iya, nggak boleh gitu, hargain temennya. Nggak apa-apa, bener, lanjut Melur. Hobinya apa nih Melur? Kalau hobi saya itu muncak, Pak. Wih, muncak nih Roblox bukan? Atau muncak asli? Muncak asli. Wih, muncak asli, keren tuh. Udah kemana aja nih muncak? Di rooftop sekolah ya. Kamu nih. Oke, boleh sebelahnya. Halo Bapak dan teman-teman, perkenalkan nama aku Lilis. Hobi aku suka berkebun di Artis. Oke, suka berkebun di Harvest. Oke, udah banyak di kebun. Namanya sama kayak nama Ibu Zahra. Wih, jangan-jangan ini ibunya bukan? Halo Bapak dan semuanya, perkenalkan saya Boker Sasmita. Boger. Boker, ya Pak. Oke, Boger. Iya. Bokir. Oh, Bokir. Beneran Bapak Boker.
Bokir pak. Bokir. Hobi saya itu main burung merpati pak. Wih, main burung. Oke, joget-joget. Di mana mainnya enak biasanya? Di dekat rumah. Dekat rumahnya siapa? Dekat rumahnya. Yang jalan di tembok-tembok Iya. Oh, iya. Dekat rumahnya ini pak. Siapa ini? Menur. 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 Oke, rumahnya Menur. Melur. Melur. Oh, Melur. Oke, boleh. Nah, Oke, izin Bapak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Katak Wizard. katak wizard. Iya, Biasa katak. dipakai apa? Katak. Katak. Iya, Oke. Katak. Katak. Katak Wizard. Katak. Ah, Siapa iya. jadi nama aslinya ini? Ayo. Oh, Yanto. Yanto apa? Apa kata? Nama saya itu Yanto Katak Wizard. Jadi Oh. Yanto itu gak dipakai, Pak. Oh, Yanto itu udah dipakai. Iya, Katak Wizard. Jadi katak dipakai. Nah, katak. Oke, boleh. Hobi saya ini, Pak. Menembak burung gereja. Oh, nembak burung gereja. Parah. Jangan dong. Burungnya ini, Pak. Burungnya gimana, Nak? Burung gereja itu burung yang Yesus. Kan dia kan nakal pak, suka curi-curi bahan orang pak. Oh, suka mencuri buah-buahan orang. Aduh, nggak boleh gitu ya, Nak. Oh iya, Pak. Oke, Maaf, Pak, boleh, salah. boleh hobinya ke hal Oh, positif tapi saya saja. ada satu hobi, Pak. Apa Memancing. tuh? Memancing. Iya. Oke, mancing di mana itu? Mancing di sungai, Pak. Sungai. Oke. Saya suka ikan seluang. Ikan seluang. Oke, Dia bohong. suka mancing di kolam ini kepala sekolah. Sekolah kepala sekolah di belakang. Pantes kemarin kepala sekolah ngeluh ikannya hilang. Oke. Pak, teman-teman saya ini gak suka ke saya, Pak. Oh, ini, Pak. Oke, gak apa-apa ya. Kita bercanda. Oke, enggak apa. Oke, Enggak baik. apa-apa, Pak. Saya senang juga, Pak. Senang juga. Oke, Oke, salam baik. kenal semua. Salam kenal semuanya. Halo katak, Bokir. Ini tadi siapa namanya? Lilis, Melur, Hani, Sela, Zahra. Oke, Bapak udah inget nih nama-nama kalian. Oke, langsung saja ya kita masuk ke materi kita pada kegiatan kali ini. Mungkin udah bisa baca di depan, otak kanan, otak kiri, haruskah kita memilih? Oke, jadi Anda tahu nggak sih bahwasanya otak manusia itu dibagi menjadi dua bagian, di mana ada otak kanan dan otak kiri. Oke. Ada 3, Pak. Ya, satunya otak tengah ya. Otak belakang pak. Otak belakang. Otak yang kecil, Pak. Ada yang kecil. Oke. Otak tuh ada di kepala. Jadi nanti ada gambar bentuk otak tuh. Nanti akan ditampilkan juga. Nah, ini nggak baik. Kalau nggak ada otak berarti otak-otak ya Pak. Ya, itu makanan. Oke, semua orang pastinya ada otaknya. Oke, jadi otak manusia itu terbagi menjadi dua bagian atau dua belahan. Di mana ada otak kiri dan juga otak kanan. Di mana keduanya itu saling bekerja sama. Tapi setiap orang itu memiliki keunikan. Di mana tidak semuanya itu menggunakan kedua otaknya. Mungkin ada yang menggunakan sebelah kiri lebih dominannya, ada yang dominan ke sebelah kanan, kayak gitu. Jadi semua itu memiliki fungsinya masing-masing. Itu juga bisa membantu cara kita belajar di sekolah ini. Nah, terus apa sih fungsi otak kanan dan otak kiri? Yang pertama itu otak kiri. Di otak kiri itu orang yang lebih dominan menggunakan otak kiri itu dia lebih suka kerjanya yang sistematis. Terus yang logis. Terus dia juga lebih suka bahasa, hitungan. Ada yang suka matematika nggak? Nggak ada. Nggak ada. Otak-otak atau Saya suka bermain, Pak. suka mancing. Iya. Oke. Bermain mancing. Nah, juga yang dominan otak kiri itu dia lebih terstruktur orangnya, lebih suka ngikutin aturan, lebih urut gitu kan. Contohnya yang suka hitungan matematika itu kan ada rumusnya kan, ada jalannya untuk cari A, B, C, D apalah itu. Nah, dari jalan itulah orang yang struktur ini lebih dominan menggunakan otak kiri. Oke, selanjutnya itu ada fungsi dari otak kanan. Nah, otak kanan ini itu lebih dominan, orangnya lebih kreatif, imajinatif atau imajinasi, seni. Dia juga suka musik, visual. Terus orang yang tidak struktur, suka gambar,
dan suka warna-warna juga. Nah, orangnya itu lebih fleksibel. Nah, di sini Ananda ada yang suka pelajaran seni ya? Ada. Seni, ada Nak Menur, Nak Lilis, Nak Katak. Iya. Oke. Untuk Nak Katak nih seni apa biasanya? Seniman Pak saya. Seniman. Oke. Ya, seniman. Seniman biasa buat apa tuh, Nak? Produk seperti apa ya? Lukisan, asbak. Oke. Patung. Patung. Iya, Oke. bisa. Oh, ih, hebat sih bisa bikin asbak ya tadi. Oh iya. Iya, boleh, Nak. Itu orang Bali. Oh, orang Bali. Iya, 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 pantas namanya tuh Orang Bali itu kan suka bikin asbak Iya. ya. Oke, boleh. Iya, iya. enggak, orang Bali itu suka seniman. Oh, bukan. Iya, Patung. di rumah mereka tuh kan Banyak ukiran, iya, iya. Kakek ibu orang Bali Pak. Kakeknya orang Bali. Diajarin kakek. Imigrasi ke itu Pak. Oh, iya, iya, iya. Hebat. Teruslah upgrade diri ya untuk membuat asbak, patung, gitu ya. Oke, sekarang ke Nak Lilis tadi. Nak Lilis suka seni nih. Suka apa tuh di bagian seninya? Jadi suka seni merangkai bunga, Bapak. Merangkai bunga. Oke. Bikin kayak buket gitu. Kayak buket. Oke, boleh. Oh iya ya, buka jasa bikin buket-buket itu ya? Iya. Oke, boleh nih nanti dipromosiin juga ke teman-temannya. Oke, kalau Nak Melur ya? Nak Melur boleh nih, Nak. Kalau menurut sih Pak, ada band gitu Pak. Oh, band musik berarti gitar. Oke. Gitaristik. Oke. Mahal Pak. Berarti yang ikut seni-seni ini ada ikut ini enggak? Eskul di sekolah enggak? Ikut. Nak Menur musik. Iya. Oke, Nak Lilis Enggak Pak, Oh. enggak ada. enggak ada yang diminati ya di sekolah. Iya. Oke, boleh. Nak Katak? Seni budaya dan keterampilan. Wih, boleh nih, Jago. Boleh nih tepuk tanganlah untuk kita semua karena Bapak dengar kelas ini kreatif semua ya. Berarti kelas ini lebih dominan ke otak kanan ya. Iya, mungkin ke bilang otak-otak gara-gara tadi ya. Oke, udah ada yang bisa gambar, ada yang jago melukis, ada yang jago bikin asbak juga ya. Oke, keren sih kelas ini. Oke. Nah, ini dia ciri-ciri dominan otak mana sih kalian? Gitu ya. Oke, yang pertama itu otak kiri. Nah, orang yang biasanya lebih dominan otak kiri itu lebih suka pelajaran matematika, IPA, bahasa. Karena kan di IPA juga kita ada hitung-hitungan ya, fisika ya, hitung-hitungan listrik dan semacamnya. Terus juga orang yang suka atau dominan menggunakan otak kanan itu membuat jadwal daftar atau jadwal pada tabel. Nah, itu kan tadi sempat kita singgung ya, bahwasannya orang yang lebih dominan menggunakan otak kiri itu orangnya terstruktur. Oke, berpikir rasional, memiliki pola yang rapi, tidak nyaman dengan tugas-tugas yang terlalu bebas. Nah, karena dia kan orangnya terstruktur ya, jadi dia nggak suka tugas-tugas yang bebas gitu. Terus juga lebih mudah belajar melalui membaca dan penjelasan verbal. Karena tadi kan kita singgung bahwasanya orang yang dominan otak kiri itu adalah orang yang suka bahasa gitu ya. Oke, sedangkan otak kanan, nah ini tadi yang berhubungan dengan kelas ini nih, kalau otak kanan, karena suka menggambar, musik, desain, ide-ide kreatif. Terus juga peka terhadap suasana dan emosi. Mudah bosan dengan rutinitas yang sama, karena kan orangnya fleksibel ya, yang tempat tadi kita singgung. Terus juga lebih suka gambar warna, video daripada teks, lebih mudah belajar dengan praktik diskusi dan visual. Nah, ini juga berhubungan dengan gaya belajar nih anak-anak sekalian. Oke, kunci penting dari kedua otak itu harus seimbang, karena tidak ada otak yang lebih lebih pintar ya. Yang ada itu adalah gaya belajar yang berbeda. Tujuan pendidikan bukan hanya mengembangkan logika saja, tetapi kreativitas, empati, imajinasi. Terus otak kiri juga perlu otak kanan untuk kreativitas. Sedangkan otak kanan juga perlu otak kiri untuk berpikir terarah. Nah, itulah kenapa di sekolah kan kita banyak tuh pelajaran, ada matematika, IPA, IPS, dan semacamnya.
Nah, itu kan otomatis tidak hanya menggunakan dominan otak kiri saja atau otak kanan saja. Kan itu dua-duanya harus saling melengkapi. Oke, gitu ya anak-anak. Oke, sebelum lanjut, Bapak mau main game? Boleh? Boleh. Oke. Jadi gini, ini lagu. Jadi jadi gini, lagunya itu buka mulutnya a a a, buka giginya i i i, maju mulutnya u u u, mana senyumnya bulat mulutnya oh oh oh. Mungkin sambil tepuk tangan ya. Oke, udah bisa dimengerti semuanya? Bisa. Oke, boleh kita mulai? Oke. Oke, 1, 2, 3. Buka mulutnya, buka giginya, maju mulutnya, mana senyumnya, buka mulutnya, lebih cepat lagi. Buka mulutnya, buka giginya, maju mulutnya, mana senyumnya, buka mulutnya, Oke, mungkin itu ya. Oke. Boleh kita lanjut materi lagi ya. Bapak lihat Katak sama siapa tadi? Bokir ya, paling semangat nih. Iya Pak. Jangan apa lagi. Oke, boleh nih. Oke, ini strategi belajar berdasarkan dominasi dari otak. Nah, orang yang dominasi otak kanan itu strategi belajarnya itu suka mencatat dengan rapi dan juga mencatat poin-poinnya. Terus juga suka latihan soal yang logis, cocok dengan jadwal belajar yang ketat, menggunakan tabel angka urutan dan fokus pada analisis. Sedangkan orang yang dominan otak kanan itu biasanya menggunakan mind mapping dan warna. Tahu mind mapping nggak? Tahu. Oh, tahu ya. Sudah belajar. Oke, boleh, keren nih kelasnya. Pak Aziz. Oh, Pak Aziz. Siapa tuh jadi yang ngajar mind mapping? Nama aslinya Pak Aziz. Oh. Oh. Pak Bejo. Oke, menggunakan mind mapping dan warna karena kan mind mapping tuh banyak tuh pilihan warna gitu kan, gambar-gambarnya, cara pola-polanya kayak gitu. Terus belajar menggunakan gambar, video dan musik. Terus butuh suasana yang fleksibel dan nyaman dalam belajar. Gunakan analogi permainan untuk simulasi. Fokus pada inspirasi dan pengalaman. Oke. Nah ini dia cara melatih kedua otak. Pertama itu latihan logika plus latihan kreativitas. Contohnya matematika dan menggambar kayak gitu. Terus menulis jurnal visual ini berhubungan juga dengan seperti mind mapping tadi contohnya. Kombinasi teks dan gambar. Terus mind mapping menggabungkan struktur visual, latihan berpikir yang terbalik atau browsing kreatif. Terus menyelesaikan masalah menggunakan lebih dari satu cara. Nah, terus di sini Bapak ada video nih anak-anak sekalian. Mungkin video ini adalah rangkuman dari materi kita pada hari ini. Kita tonton bersama-sama ya videonya. Nah, ini yang tadi kalian tanya, otak kiri dan otak kanan.
Oke, oke. Halo, boleh tepuk tangan. Oke, belajar yang baik adalah yang bisa menggunakan keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Oke, nah nih perlu diingat bahwasannya kenali otakmu, pahami caramu belajar. Tidak ada cara belajar yang salah. Yang penting kamu tahu mana yang paling cocok untukmu. Karena yang tahu cara belajar kita itu adalah diri kita sendiri. Oke, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan. Ada yang mau bertanya, anak-anak? Boleh? Oke Pak, kalau hati baca di internet itu Pak ya, kita tuh malah juga punya otak tengah. Otak tengah tuh seperti apa ya Pak kalau Oke. dari penjelasan Bapak? Oke, otak tengah tuh kita tidak belajar otak tengah, di mana itu tuh biasanya otak tengah itu biasa dibaca oleh orang-orang medis atau belajar di biologi. Karena kan yang lebih dominan penggunaan otak itu adalah otak kanan dan otak kiri, begitu. Oke Pak, terima kasih. Iya, sama-sama anak-anak. Boleh? Ada lagi yang mau bertanya? Boleh? Izin Bapak dulu nanya. Tadi kan Bapak jelasin yang pakai otak kanan dan kiri itu hanya yang untuk pelajaran tertentu. Tadi ada IPA, matematika. Nah, jelas kan Bapak suka olahraga, jadi biasanya pakai otak yang mana? Oke, iya. Bukan tidak ada otak. Ada yang mau jawab dulu? Boleh, Nak Rara. Karena kalau misalnya olahraga itu kan nggak terstruktur ya Pak, Iya, lebih fleksibel. lebih fleksibel. Oke, ada lagi yang mau dapat? Sama. Oke, nah betul banget ya. Karena kan yang seperti penjelasan Bapak tadi, bahwasanya otak kanan itu kan adalah abstrak, tidak struktur gitu ya, fleksibel. Dimana ada oke, tidak struktur. Jadi olahraga itu lebih dominan menggunakan otak kanan, dan juga perlu diingat lagi ya bahwasannya tidak ada otak yang tidak berfungsi, semua otak berfungsi gitu ya, tapi lebih dominan mana yang kita gunakan, begitu Nak Sela. Oke. Tapi kayaknya kelas kami lebih dominan otak kanan. Iya, lebih dominan otak kanan ya, Iya. karena ada seniman asbak Iya. tadi ya, ada yang musik buat bunga-bunga ya, Iya. buket itu tadi ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Cukup. Oke, di sini Bapak ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Dapat, tapi nilai yang di sini tidak berhubungan dengan nilai pelajaran kalian, jadi tidak masuk ke nilai rapot ya. Jadi jangan takut. Hadiahnya ada, nanti setelah kelas ini tutup kita bagi-bagi hadiahnya. Oke. Bakso Pak. Bakso satu-satu biji seorang. Oke, ini Bapak bagikan ya LKPD-nya, mohon diisi, boleh isi nama, kelas, terus tanggal pelaksanaan. Itu ada soal-soal. Nah, soal-soal ini berhubungan dengan materi kita yang tadi jelaskan, dan juga berhubungan ya sama-sama berhubungan dengan diri kalian juga. Oke, boleh. Siapa lagi belum dapat? Terima kasih, Oke. Bapak. Saat mengerjakan tugas sekolah, bagian mana yang paling mudah bagimu? Maksudnya tugas sekolah mana yang membuat kamu tuh senang gitu, cepat mengerjakan tugasnya, mata pelajaran ya. Oke, boleh dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit atau 5 menit maunya? 10 menit ya. Oke, boleh kita tunggu 10 menit. Silakan untuk Ananda menjawab soalnya. Ya, boleh. Jika ada yang soalnya kurang mengerti, boleh ditanyakan ya. Nanti boleh dipresentasikan ya.
Sudah. Wow, cepat ya. Sudah. Ada yang belum? Oke, tunggu temennya ya. Nak Atak dan Nak siapa tadi? Nak Bokir. Tapi itu juara satu, Wak. Oh, juara 1. Ya, walau sekarang sedikit teman. Oke, boleh diisi ya. Kalau tidak mengerti boleh ditanyakan Ananda. Sudah. Sudah, oke. Ada yang belum? Sudah. Oke, ada yang belum? Nak Lilis, sudah nggak? Sudah, oke. Boleh. Mata pelajaran apa yang cepat kalian kerjakan ketika ada tugas? Terus, boleh? Sudah? Sudah. Oke, sudah semuanya? Sudah. Sudah, oke, sudah dijawab ya. Sekarang ada yang mau membacakan hasilnya? Oke. Oke, pertama Rara dulu nih. Rara udah angkat tangan. Duduk ya Pak. Boleh duduk, boleh berdiri. Oke, jadi yang pertama saat mengerjakan tugas sekolah bagian mana yang paling mudah bagimu? Kalau misalnya Zahra itu lebih mudah di bagian tugas bahasa Indonesia, sejarah, terus PPKN, geografi, terus sebutkan satu contoh kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan otak kirimu. Kalau Zahra suka main game puzzle gitu Pak. Puzzle. Iya, Oke. sama tebak-tebak gambar kayak gitu. Oh, ketemu gambar. Terus sebutkan satu contoh kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan otak kananmu. Menulis diary, Pak. Menulis diary. Oke. Terus kamu dominan otak kanan atau otak kiri? Kalau Zahra sih kayaknya otak kanan. Otak kanan. Oke, sesuai ya dengan kelasnya ini Iya, ya. Karena Besti Zahra semua. Besti Zahra semua. Oke, boleh dong kasih plus untuk Zahra. Oke, ada Katak. Katak mau Katak? Boleh. Boleh Katak. Izin duduk. Teman-teman semua. Perkenalkan saya Kata. Saat mengerjakan tugas kuliah, bagaimana yang paling mudah bagimu? Kalau tugas sekolah Pak ya, Pak saya itu paling senang prakarya, seni budaya, dan PJOK. PJOK. Itu Pak, 3. Kalau kenapa saya suka 3-3 ini ya Pak? Karena yang pertama saya emang suka seni Pak. Prakarya kenapa saya emang suka buat produk-produk kayak itu Pak, dan menjual-jual barang juga ya. Teman-teman izin promosi. Oke, ya kalau PJOK ya Pak, emang saya ini mantan atlet Pak. Mantan atlet. Atlet pencak-dor. Apa itu nak? Iya. Pecador. Pencak-dor. Cari Apa aja itu? Pak, mungkin. Oke, boleh. Apa? Ya. Atau kita mau cari di depan pecador. Ya, mungkin itu Pak ya. Oke, boleh. Kalau Lanjut, contoh meningkatkan kemampuan tak kiri, karena saya itu hobi praktik ya Pak. Nak. Paling saya itu membuat satu tantangan yang membuat pikiran saya itu lebih terstruktur, kayak ini suka seni Pak ya. Jadi saya membuat kayak puzzle gitu, saya buat seperti jadi produk. Apalagi itu seperti asbak ya Pak. Asbak itu bisa kayak bentuk puzzle gitu. Jadi saya bisa bikin itu dari puzzle. Oke. Jadi itu istilahnya lebih ini ya Pak. Kalau satu contoh kemampuan kanan ya Pak, paling tadi Pak olahraga, buat produk-produk lagi kayak itu, prakteknya itu. Ide kreatif ya. Iya Pak. Kalau kamu dominan otak kanan kiri ya kanan Pak. Karena saya lebih cenderung ke otak kanan karena emang saya suka dalam membuat produk-produk gitu. Produk-produk asbak tadi ya. Iya. Mungkin saya juga berasal Iya, boleh. dari ini Pak, Promosi yang bagus itu. dari daerah sebelah NTT. Bali ya. Iya, begitu itu. Begitu itu Pak. Iya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, Alex, boleh kasih tepuk tangannya untuk Alex. Ada Katak ya tadi. Oke, boleh. Siapa lagi? Oke, boleh Melur.
Oke, jadi soal nomor 1, saat mengerjakan tugas sekolah bagian mana yang paling mudah bagimu? Menurut saya itu seni budaya, Pak. Karena kalau katakan dia buat kerajinan gitu kan, Kerajinan, Pak. iya. Kalau saya bermusik karena suka bermain alat-alat musik itu. Oke. Bisa. Terus sebutkan satu contoh kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan otak kirimu. Mungkin kayak membuat to-do list gitu, Pak, yang harus aku kerjain dulu tuh apa gitu. Karena kadang juga tuh kayak bingung harus ngapain dulu kan. Terus sebutkan satu contoh kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan otak kananmu. Sudah pasti berkreativitas ya, Pak, karena otak kanan kan berkreativitas, jadi ditingkatkan lagi untuk kreativitasnya. Terus kamu dominan otak kanan apa otak kiri? Sudah pasti otak kanan sih, Pak. Otak kanan. Oke, jadi kelas ini semuanya cenderung otak kanan. Oke. Ya, karena kreatif semua ya yang Bapak dengar tadi kelas ini. Alhamdulillah. Oke, ada lagi atau cukup? Cukup ya. Udah ada nggak mau tanyakan lagi? Oke, cukup. Oke, baiklah. Semoga materi yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi Bapak sampaikan terima kasih. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di kelas selanjutnya. Oke, sebelum Bapak tutup, ada yang mau memimpin doa? Siapa? Bokir. Oke, boleh Bokir. Silakan, Nak. Semuanya sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Bapak ada lupa satu. Kesimpulan. Nah, ada yang mau kesimpulan? Bokir. Oke, boleh. Nah, Hani. Jadi kesimpulan dari kegiatan hari ini tuh materinya tuh sangat bermanfaat ya Pak tentang otak kiri dan kanan. Jadi saya dan teman-teman tuh tahu ternyata otak itu punya bagian-bagian dan ternyata ya masing-masing otak itu punya perannya masing-masing. Dan setelah kegiatan ini saya jadi tahu kalau misalnya saya itu ternyata lebih dominan di otak kanan. Oke, Itu sih Pak. baik. Terima kasih, Nak Hani. Boleh kasih aplaus dulu, Nak. Oke. Oke, ada yang mau request pesan-pesan nggak? Bokir. Bokir boleh kesan-pesannya hari ini. Sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan ini. Kesan dan pesannya hari ini mungkin pesan dulu ya Pak. Ya, boleh. Pesannya mantap Pak. Materi yang dibawakan Bapak ini otak kanan otak kiri. Terus pesannya ya mungkin kedepannya lebih ini Pak apa? Materinya itu lebih bervariasi lagi. Oke, baik. Itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih, Nak Bokir. Boleh kasih tepuk tangan lagi. Oke, baiklah. Kita sudah berdoa, kita sudah membaca kesimpulan, kita sudah ngasih kesan-kesan dan juga saran untuk Bapak. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga materinya bisa bermanfaat dan Bapak minta maaf apabila ada kelakuan dan kata-kata kurang menyenangkan. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.